Kenapa dia bisa keluar dari neraka? Karena tahajud mereka? Tidak. Kenapa mereka bisa keluar dari neraka? Karena puasa mereka? Tidak. Lalu apa yang menyebabkan mereka keluar dari neraka? Karena mereka bersahabat karena Allah waktu di dunia. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka habibi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah oleh Allah sehingga dapat kita mendirikan salat fardu zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selalu bersolawat, insyaallah kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Ayat yang kita baca pada Muqaddimah tadi adalah ayat yang ke-21 dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat itu Allah wajibkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dan istimewa kita orang-orang Islam yang beriman. Apa tujuannya Allah perintahkan kita beribadah? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah saudaraku kekasih Allah, tetapi orang bertakwa bukan hanya orang-orang yang hebat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, salat, berzikir, baca Al-Qur'an dan lain-lain sebagainya. Tapi orang bertakwa juga adalah orang yang pandai merawat hubungan dengan sesama. Jemaah, ketika hubungan sesama kita jaga, kita rawat dengan baik, maka lahirlah dari kita ini sifat yang mulia insyaallah. Sifat pemaaf, penyabar, baik sangka, kemudian sopan santun, rendah hati. Inilah sifat-sifat yang insyaallah lahir dari diri orang yang pandai merawat hubungan. Dan apabila sifat ini ada pada kita, maka kita sangat-sangat tinggi posisinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saudaraku, ada orang yang rajin tahajud tiap malam tahajud. Ada orang yang rajin puasa, bukan hanya Senin Kamis, bukan hanya puasa 13, 14, 15, bukan hanya puasa Ramadan. Jika perlu dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Kita tidaklah ahli tahajud. Tidak juga ahli puasa. Lalu siapa kita? Orang yang punya akhlak mulia. Maka kita yang berakhlak mulia tadi satu level dengan ahli tahajud dan ahli puasa. Apa hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajati qa'imil lail wa sahibin nahar. Seorang mukmin yang mempunyai akhlak mulia, maka kedudukannya menyamai orang yang rajin tahajud dengan orang yang rajin puasa. Subhanallah. Syukur-syukur kita ahli tahajud. Di samping itu kita ahli puasa punya akhlak mulia. Na'udzubillah apabila tak satu pun ada pada diri kita. Sudahlah tahajud jarang, kemudian puasa juga jarang, akhlak tercela. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah saudaraku kekasih Allah, apabila hubungan kita rawat dengan baik, dia takkan pernah berakhir. Walaupun
yang satu sudah wafat, kita masih hidup, maka alam kubur tak pernah bisa memisahkan hubungan di antara sesama kita. Dia terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai di akhirat. Nanti kita Allah bangkitkan semuanya di padang mahsyar, tanpa terkecuali. Bagaimana ketika kita dibangkitkan Allah di padang mahsyar, kita tak berbusana selai benang matahari di atas kepala kita, kita haus, kita lapar, kita direndam oleh keringat, baunya tentu sangat tidak enak sekali. Ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satu di antara 7 golongan itu? Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa itu? Rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Orang yang pandai merawat hubungan, mereka bercinta karena Allah, saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka orang-orang seperti ini diberi perlindungan oleh Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir sampai di sini, tidak, terus berlanjut sampai ke surga. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ketika nanti penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka tak menemukan sahabat setia mereka dulu ketika di dunia. Lalu mereka ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada yang tidak kulihat. Siapa? Sahabat-sahabatku dulu ketika di dunia. Kami sama-sama sholat berjamaah di Raudhatul Abidin, ya Allah. Kalau ada gotong royong di kampung itu, kami sama-sama ikut gotong royong. Kalau ada yang meninggal, kami sama-sama menyelenggarakan kifayah. Mana sekarang saudara dulu, ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka sekarang di dalam neraka. Lalu apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu? Kita meminta kepada Allah supaya sahabat-sahabat kita itu Allah keluarkan dari neraka. Maka Allah izinkan kepada kita untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabat kita yang berada dalam neraka tersebut. Maka mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya penduduk neraka yang lain, kenapa dia bisa keluar dari neraka? Karena tahajud mereka? Tidak. Kenapa mereka bisa keluar dari neraka? Karena puasa mereka? Tidak. Lalu apa yang menyebabkan mereka keluar dari neraka? Karena mereka bersahabat karena Allah waktu di dunia. Maka orang-orang bermusuhan, orang-orang kafir ketika itu mereka sangat menyesal. Kenapa dulu tak bersahabat di dunia karena Allah? Apa bunyi ayat? Asy-Syu'ara ayat 100-101. Apa bunyinya? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sekarang siapa nak beri syafaat kepada kita? Apa sebab kita tak punya sahabat dekat? Jemaah saudaraku kekasih Allah yang berbahagia, Ibnu Husain As-Sulami menceritakan sebuah kisah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah ini. 3 orang lelaki datang kepada Umar bin Khattab. Berdua di antara mereka berkata, wahai Umar, kami ini bersaudara. Ayah kami sedang bekerja di kebun kurma, dibunuh oleh lelaki yang satu ini. Sekarang kami antarkan dia kepadamu, wahai Umar, hukumlah dia dengan hukuman yang telah Allah tetapkan. Maka Umar melihat kepada lelaki yang telah melakukan pembunuhan. Umar mengatakan, mengapa kau sampai membunuh? Coba sebutkan kronologisnya. Lelaki itu pun bercerita, wahai Khalifah, saya ini datang dari kampung yang jauh, ingin berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Kendaraan saya adalah seekor kuda. Saya paling sayang kepada kuda saya ini. Perjalanan yang begitu jauh kutempuh, badanku berpeluh, baunya tidak enak.
maka terlebih dahulu aku bersihkan sekujur tubuh. Aku mandi, aku berwudu, kudaku kuikat di sebatang tiang dekat tembok, di situ ada pohon kurma. Maka sepeninggalanku, kudaku tadi memakan daun-daun kurma yang ada di situ, dan mereka, orang tua mereka yang punya pohon kurma tersebut. Orang tua mereka tidak terima kalau kurma mereka dimakan oleh kuda saya. Karena itu diambilnya sebuah batu besar, dilemparkan ke kuda saya itu, maka kudaku itu mati. Saya tak bisa terima. Ini kuda satu-satunya, aku sayang kepadanya, inilah kenderaanku kemana aku ingin pergi. Maka aku ambil batu itu, kulemparkan pula kepada kedua orang tua mereka. Tujuanku bukan untuk membunuh, tapi sekedar membalas. Tapi takdir Allah berkata lain, dia mati sebabnya karena aku lempar pakai batu. Apa kata Umar? Engkau telah membunuh, maka engkau dihukum bunuh, namanya qisas. Mendengar dia akan dibunuh, apa kata lelaki tadi? Silahkan wahai Umar, tapi aku mohon beri waktu kepadaku 3 hari. Mau kemana? Aku mau pulang. Aku ingin pamit kepada anak-anakku, ingin pamit kepada istriku, dan aku memelihara banyak anak yatim. Bahkan di antara anak yatim itu ada harta mereka yang kusimpan dalam tanah. Satu-satu yang tahu cuma aku, orang lain tak ada yang tahu. Jadi aku pulang, di samping pamit kepada anak-anakku, kepada istriku, kepada anak-anak yatim itu, aku ingin ambil harta itu, kuserahkan kepada mereka, dan ingin mencari orang lain untuk mengayomi anak-anak yatim tersebut. Tolong wahai Umar, kasih aku waktu 3 hari. Apa kata Umar? Tidak bisa. Apapun alasan, tidak akan bisa kulakukan. Tidak bisa kutunaikan. Nanti kalau engkau kuizinkan pergi, engkau pergi dan tak kembali lagi. Apa kata laki-laki tadi? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan lari. Kalau aku mau lari bisa, wahai Umar. Ketika orang tua mereka aku bunuh, tak satu pun yang melihat, aku bisa lari. Tapi aku takut kepada Allah. Kemanapun aku lari, Allah melihatku. Okeylah, aku bisa lari dari hukuman manusia. Apakah aku bisa lari dari hukuman Allah? Tak bisa, wahai Umar. Aku takut kepada Allah. Izinkan aku pulang, aku datang lagi. Kata Umar, tidak bisa. Jemaah saudaraku kekasih Allah, maka apa kata Umar bin Khattab? Kalau betul-betul kau ingin pulang, cari seorang lelaki menggantikan dirimu untuk menjamin nyawamu. Di situ banyak sahabat. Oleh lelaki tadi, langsung dia tunjuk seorang sahabat, siapa namanya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Tanpa tanya, langsung dia tunjuk. Apa kata laki-laki tadi? Umar, ini orang yang gantikan saya. Tanpa minta persetujuan, langsung ditunjuk. Bagaimana sikap Abu Dzar Al-Ghifari? Tidak menolak. Abu Dzar Al-Ghifari tidak menolak. Apakah Abu Dzar tak terpikir resikonya mati? Terpikir. Tapi hebatnya Abu Dzar menerima. Bertanya Umar, kau bersedia wahai Abu Dzar? Bersedia. Menggantikan dirinya? Benar. Jika dia pergi tak balik lagi, kau akan dieksekusi. Tak apa-apa. Lelaki tadi pergi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia belum datang. Jemaah saudaraku, lelaki 2 beradik tadi datang kepada Abu Dzar. Abu Dzar, lelaki yang telah membunuh orang tua kami, dia tak datang-datang lagi. Engkaulah yang akan dihukum, karena engkau menggantikan diri. Datang pula mereka berdua kepada Umar. Umar, sebentar lagi kau akan eksekusi sahabatku. Gempar Madinah. Sahabat menangis. Apa sebab bakal terjadi perpisahan dengan sahabat luar biasa, imannya, ilmunya, ibadahnya, padahal taklah ada salahnya. Ketika nak dieksekusi, alhamdulillah lelaki yang telah melakukan pembunuhan itu datang. Umar, tunggu, ini aku datang. Alhamdulillah, dia datang di detik-detik terakhir. Mohon maaf wahai Umar, perjalananku jauh, bukankah kudaku sudah mati? Aku berlari-lari untuk datang ke sini wahai Umar. Jemaah saudaraku kekasih Allah, ketika akan dieksekusi, sahabat-sahabat bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kau kenal tak dengan laki-laki ini? Tidak.
Tak kenal? Tidak. Atau kau pernah tak menengok wajahnya walau sebentar? Pernah tak kau bertemu dengannya walau sebentar? Kata Abu Zar, tidak pernah. Tak pernah melihat, tak pernah bertemu, tak pernah bergaul, tak pernah. Kenapa engkau mau ditunjuk? Padahal kalau dia tak datang, resikonya engkau yang akan dieksekusi mati. Dengarkan apa kata Abu Zar. Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Ketika dia menunjuk dirimu, kemuliaan untukmu. Demi saudaraku, nyawaku ku persembahkan. Mendengar apa kata Abu Zar, lelaki dua beradik tadi terkesima, takjub. Lalu apa kata mereka? Umar, kami cabut tuduhan kami maafkan lelaki yang telah membunuh orang tua kami. Kami ingin mulia juga seperti Abu Zar. Hari ini kami bersaudara. Tak pernah bertemu, tak pernah bergaul. Kasusnya besar, pembunuhan, yang lahir persaudaraan. Semoga kita sesama jamaah bertetangga, saling kenal, setiap hari bergaul. Lalu ada hal-hal sepele, semoga tidak membuat kita membuang muka. Semoga setiap ketemu kita bisa mempersembahkan wajah yang cerah ceria dan senyum manis kepada sahabat kita. Jangan buang muka, jangan sampai tak tegur sapa, apalagi kalau perbedaan itu dalam hal-hal yang kita pantas untuk berbeda. Seperti umpamanya kita berbeda dalam hal-hal ibadah, masalah furu'iyah, lalu kita berbeda dalam hal pemahaman, lalu tak bisa senyum lagi kepada saudara kita, lalu tak tegur sapa lagi. Ini semoga tidak terjadi, wahai saudaraku kekasih Allah yang berbahagia. Depan kamera saja kita senyum. Coba tengok orang-orang selfie jemaah. Mana ada orang tak senyum kalau selfie? Orang kalau selfie rata-rata senyum semua. Padahal tak kami catat dia pahala ketika senyum depan kamera. Paling-paling yang mencatat Telkomsel. Apa sebab? Datanya dia pakai terus, paketnya mesti dibayar. Tapi dia bisa senyum depan kamera, dia bisa senyum depan HP-nya. Lalu mengapa ketika melihat wajah saudaranya dia tak persembahkan senyum yang manis? Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan anggap sepele kebaikan sekecil apapun, sekalipun kamu melihat wajahmu dengan cerah ceria, engkau persembahkan senyum kepada saudaramu. Jamaah, kita lebih butuh senyum saudara kita ketimbang apapun yang dia berikan kadang-kadang kepada kita. Satu contoh, kita berjalan ke rumah saudara kita. Di atas mejanya banyak makanan, enak-enak kayaknya. Ada makanan dari Alfamart, ada kue dari Indomaret, ada kue dari kampungnya, ada kue buatan istrinya. Penuh mejanya, mantap modelnya, mungkin enak rasanya. Ketika kita bertamu, rapat giginya, tegak kumisnya, merah matanya, kita tak sanggup menyentuh ini makanan. Dia tak ramah. Mestinya dia beramah tamah dengan kita karena kita bertamu di rumahnya. Ini kita yang ngajak dia ngomong, dia diam. Tak enak jemaah. Biarlah mejanya sunyi sepi. Air putih pun tak ada, tapi wajahnya ceria, senyumnya manis. Ini senang hati bukan alang kepala. Jemaah, senyum di bibir, wajah ceria, itu tanda orang berakhlak. Senyum di bibir, wajah ceria, itu berdasar dari hati yang punya iman. Kalau hati tak ada rasa iman, kalau hati kita keras, walaupun senyum itu sepele kayaknya, susah nak buat. Senyum asli, senyum palsu jauh bedanya. Senyum ecek-ecek, senyum serius itu jauh bedanya. Senyum palsu, senyum asli, seganteng-ganteng apapun dia, senyum buat-buat taklah manis. Tapi walaupun tak ganteng orangnya, tapi senyumnya dari pancaran iman, enak wajah kita melihatnya. Jemaah, saudaraku kekasih Allah yang berbahagia, semoga kita yang telah berpuasa, bertungkus lumus, kemudian datang Syawal, semoga dua hubungan ini kita jaga dengan baik. Apabila kita jaga, dia tak akan pernah berkesudahan, berkelanjutan sampai di mana? Sampai nanti kita berada di dalam surga. Maka bersahabatlah dengan baik.
Bersahabatlah dengan orang-orang saleh, saling ingat mengingatkanlah di antara sesama kita. Kalau salah jangan dikucilkan, kalau salah jangan dijauhkan, kalau salah jangan dimusuhi, dirangkul. Apa sebab agama kita ad-dinun nasiha, agama kita wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Jemaah saudaraku kekasih Allah, semoga tausiah singkat ini ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.